Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum memasuki ke materi, sebelumnya perkenalan dulu yuk dengan kelompok kita. Yang pertama ada Saya Akil Afandi Dawaren, absen 5. Saya Dava Ditya Maesa Putra, absen 9. Saya dari Bawaluna Jama Fikri, absen 10. Saya Esi Putra Ramadhani, absen 13. Saya Mela Putri Aryani, nomor absen 21. Saya Nadia Gustina Kusmadinata, absen 22. Saya Nuri Dwi Saputri, nomor absen 25. Nama Satria dan Saputra, nomor absen 31. Saya Sufa Faida, nomor absen 36. apa sih visi misi SMA Negeri 1 Toroh? Ini dia. Visi misi SMA Negeri 1 Toroh. Visi: religius, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Misi: 1. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur. 2. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, inovatif, dan terbuka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. 4. Meningkatkan prestasi dalam mengintegrasikan PPK, penguatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 5. Meningkatkan kualitas guru dan karyawan dalam rangka peningkatan profesi, prestasi, dan produktivitas. 6. Meningkatkan budaya disiplin, santun, gemar membaca, dan menulis bagi semua warga sekolah. 7. Menumbuh kembangkan budaya mutu atau semangat keunggulan melalui pembinaan kegiatan yang bersifat kompetitif dan produktif menuju persaingan global. 8. Melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni budaya, dan sains. 9. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan meningkatkan tata kelola lingkungan hidup berbasis lingkungan. 10. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, IGO, organisasi pemerintah internasional, INGO, organisasi non-pemerintah, NGO, dan perusahaan multinasional MNC. Hubungan internasional HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif dan normatif karena kebudayaan perusahaan menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri. Negara-negara tertentu HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988. Namun pihak akademik lebih suka menggapainya sebagai suatu bidang studi interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Tugides. Namun HI sendiri menjadi disiplin yang terpisah dan tetap pada awal abad ke-20. Ini dia pengertian hubungan internasional menurut para ahli. Pengertian hubungan internasional menurut para ahli. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Menurut undang-undang ini, hubungan internasional adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau penduduk Indonesia. Dalam paduan umum, tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah juga dilaksanakan bahwa hubungan internasional memiliki pengertian yang sama seperti di undang-undang. B. Ensiklopedia Americana. Ensiklopedia Americana mengatakan bahwa makna dari hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, meliputi hubungan politik,
budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. C. Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa pengertian dari hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Politik bebas aktif Indonesia, konsep yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 dan perkembangan Perang Dingin dan Perang Dunia II menjadi dasar pemikiran politik berbagai bebas aktif yang diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya, politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain, yang dimaksud untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian Indonesia. Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperbaiki persaudaraan antar bangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila. Landasan hukum politik bebas aktif di Indonesia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berasaskan pada tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Apa itu landasan ideal? 1. Landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerja sama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Khususnya yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945. apa yang dimaksud dengan landasan operasional? 3. Landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional untuk sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mencakup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional. Peranan Indonesia dalam organisasi dunia. Yang pertama yaitu ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN. Indonesia adalah salah satu anggota yang masuk dalam daftar ASEAN. Maka Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Berikut adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Wakil Indonesia yang ikut dalam deklarasi Bangkok adalah Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik. Pada waktu itu, atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan visi Indonesia untuk membentuk ASEAN. Kawasan Indonesia Tenggara yang terdiri atas kaki sendiri mampu mempertahankan diri sendiri terhadap pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi itu dapat terwujud jika ada kerjasama yang efektif antara negara-negara di kawasan tersebut. Yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM Indonesia, berusaha untuk mengajak dan mendorong negara-negara ASEAN agar lebih menghormati hak asasi manusia dengan cara menaati segala aturan dan norma yang berlaku dalam negaranya. Yang ketiga, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN
Gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasa Wirayuda. Dalam gagasan tersebut, Indonesia mengedepankan proses pembentukan politik di kawasan tersebut guna mengatasi perbedaan sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama negara ASEAN. Tentang kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, perampokan, dan sebagainya. Yang keempat, menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa. Kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya sudah ada sejak lama dilakukan untuk memperkuat perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Kerjasama dalam bidang ekonomi itu dapat berupa pertukaran barang dan jasa. Selain itu, dalam bidang jasa transportasi darat dan laut, kerjasama ini juga bisa terlihat dalam pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain. Yang kelima, menganjurkan adanya pementasan kesenian dan budaya negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain berupa pementasan kesenian antar negara ASEAN. Banyak karya-karya dari orang Indonesia yang turut memperkaya khasanah budaya ASEAN. Yang kedua yaitu peran Indonesia dalam PBB. Peran Indonesia dalam PBB. 1. Pengiriman pasukan gereja untuk pertama kali ke Timur Tengah, yaitu gereja 1 pada bulan Januari 1957 dalam rangka membantu menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. 2. Pengiriman pasukan gereja 2 dan 3 ke negara Kongo pada tanggal 10 September 1960 untuk mengatasi konflik di negara tersebut. 3. Pengiriman pasukan gereja 5, 6, 7, dan 8 ke negara Vietnam pada bulan Januari 1973. 4. Ikut aktif menyelesaikan konflik di Bosnia dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke negara tersebut. 5. Berperan penting dalam pembentukan badan kekuatan sementara PBB di Kamboja. Pembentukan badan tersebut untuk mengawasi transisi pemerintahan yang terjadi di negara Kamboja. 6. Prestasi beliau Menteri Luar Negeri Adam Malik yang berhasil menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa tahun 1974. Yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam KAA. Peran Indonesia dalam KAA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KAA. 1. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi perancangan negara 2 yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari KAA. 2. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Dalam konferensi ini, beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting diantaranya sebagai Ketua Konferensi Mr. Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Jenderal Konferensi Ruslan Abdul Ghani, Ketua Komite Kebudayaan Mr. Mohyamin, Ketua Komite Ekonomi Profesor Insinyur Roseno.